Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperpanjangkan umur kita sehingga kita sama-sama dapat bertemu dengan bulan Sa'ban, bulan yang mulia. Bulan Sa'ban datang setelah bulan Rajab, di mana bulan Sa'ban ini banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Keutamaan waktu, keutamaan bulan itu tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Bulan Rajab dimuliakan karena di dalamnya ada peristiwa yang terjadi, yaitu Isra Mi'raj. Bulan Ramadan juga demikian, bulan yang dimuliakan karena di dalamnya ada peristiwa yang namanya Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Bulan Sa'ban pun demikian, bulan yang dimuliakan. Kemuliaan bulan Sa'ban tidak kalah pentingnya dengan kemuliaan bulan-bulan yang lain. Karena bulan Sa'ban di dalamnya banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya peristiwa yang terjadi adalah tahwilul kiblat, pergeseran arah kiblat yang semula menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, lalu berbeda kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kata Allah, aku seringkali melihatmu wahai Muhammad, kau memohon dengan menengadahkan wajahmu yang mulia ke langit. Aku tahu apa yang kau inginkan. Engkau menginginkan agar arah kiblat yang semula menghadap ke Masjidil Aqsa agar berpindah kiblat ke Masjidil Haram. Karena itu saat ini waktunya arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Pemirsa yang dimuliakan Allah, perpindahan arah kiblat ini dalam rangka Nabi SAW ingin mempersatukan umat Islam dalam menegakkan kalimat-kalimat tauhid. Lalu yang kedua, keutamaan bulan Sa'ban adalah bulan Sa'ban disebut dengan Syahrul Istidad, bulan persiapan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karenanya di bulan Sa'ban ini kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Sebagaimana Sayyidah Aisyah meriwayatkan dalam sebuah hadis, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam tasumu fi syahri aktsar min Sa'ban. Sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah di bulan lain sebanyak puasa sunnah yang ada di bulan Sa'ban. Artinya kita diperintahkan untuk melakukan berpuasa sunnah ini dalam rangka agar ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada perintah agar umat Islam yang beriman diwajibkan untuk berpuasa, maka kita sudah biasa untuk melakukannya. Wa huwa turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan inilah
Di bulan Sa'ban amal perbuatan manusia diangkat ke hadirat Allah semesta alam. Karena itu kata Nabi, fa'akhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya senang ketika amalku diangkat ke hadirat Allah, aku sedang berpuasa. Itulah bulan Sa'ban, bulan yang di dalamnya banyak mengandung hikmah dan keutamaan. Termasuk ada satu momen yang banyak ditunggu-tunggu oleh kita umat Islam, yaitu malam pertengahan bulan Sa'ban, atau disebut dengan malam nisfu Sa'ban. Dalam waktu dekat ini kita akan memasuki malam nisfu Sa'ban. Begitu masuk malam nisfu Sa'ban, banyak amaliyah-amaliyah yang digelar oleh sebagian masjid di Indonesia. Ada yang menggelar yasinan, ada yang menggelar tahlilan, ada yang menggelar istighosah, ada yang menggelar khatmil Quran, ada yang menggelar sholawatan, dan masih banyak amaliyah-amaliyah yang diamalkan di malam nisfu Sa'ban, termasuk membaca surat Yasin 3 kali dengan niatan tulul umur bitta'atillah, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tambah taatnya, tambah umur tambah berkah, tambah umur tambah bahagia, tambah umur tambah bermanfaat. Lalu niat yang kedua, agar kita dikaruniai rezeki yang halal, banyak barokah, manfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat yang ketiga, agar kita tetap iman Islam, husnul khatimah, bahagia dunia sampai bahagia akhirat kelak. Setiap selesai membaca Yasin, kita tutup dengan doa nisfu Sa'ban. Kemudian dilanjutkan dengan sholat-sholat sunnah, baik itu sholat sunat hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat. Kemudian ditutup dengan sholat sunnah witir. Sekarang pertanyaannya, dari amaliyah-amaliyah yang kita amalkan tadi, mana yang paling sunnah dan mana yang paling sesuai dengan syariat Islam? Jawabannya semua sesuai dengan sunnah dan semua sesuai dengan syariat Islam. Lalu pertanyaan kedua, mengapa banyak di antara kita umat Islam menunggu momen-momen malam nisfu Sa'ban ini? Karena banyak riwayat yang menjelaskan bahwa pada malam nisfu Sa'ban ini Allah akan melihat kita, mengevaluasi kita, apa yang kita lakukan dalam 1 tahun itu. Lalu Allah akan mengampuni seluruh hambanya, kecuali orang yang musyrik kepada Allah dan orang-orang yang menyimpan dengki, permusuhan kepada sesama. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, innallaha la yuttali'u fil laili nisfi min Sa'ban fayaghfiru li jami'i khalq illa lima syarik aw masakin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban akan melihat seluruh makhluknya, akan melihat kita, kemudian Allah akan mengampuni kecuali 2 orang golongan, yaitu orang yang musyrik kepadanya dan orang-orang yang mempunyai sifat hasud, dengki kepada saudaranya, kepada sesama. Supaya kita tidak ketinggalan momen ini, berikut kami jelaskan kapan malam nisfu Sa'ban 1446 Hijriah atau malam nisfu Sa'ban tahun 2025. Bila kita melihat bulan Sa'ban 1446 Hijriah dimulai tanggal 31 Januari sampai tanggal 28 Februari 2025, berarti pertengahan bulan Sa'ban atau malam nisfu Sa'ban jatuh pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Berarti
yang dinamakan malam nisfu Sa'ban itu jatuh pada malam Jumat tanggal 13 Februari 2025. Setelah maghrib kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepadanya dengan harapan mudah-mudahan Allah ridha, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan keutamaan bulan Sa'ban berikutnya adalah turun ayat perintah untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima, dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Maksud dari ayat ini, Allah juga bersalawat kepada Nabi dengan tujuan Allah senantiasa memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para malaikat-malaikat Allah juga bersalawat kepada Nabi dengan tujuan untuk mendoakan Nabi dengan doa-doa kebaikan. Maka kita sebagai seorang muslim yang beriman pun dipanggil supaya juga bersalawat kepada Nabi dengan tujuan agar kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Pemirsa, demikian terkait masalah hikmah dan keutamaan apa yang ada di bulan Sa'ban. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.